Kalau dulu itu mereka memang betul-betul di dunia pendidikan, hari ini masuk ke ranah politik. Ini yang kemudian membuat semuanya ini menjadi kacau balau ini. Dan pasti kalau habaib masuk ke ranah politik, sudah pasti politisasi agamanya kental sekali. Sesuatu yang memang saya lawan ini dari dulu. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Sebenarnya fenomena habaib ini sebenarnya memang hebohnya itu di Indonesia dan Malaysia. Ini Melayu, karena memang efeknya begini. Saya yakin ini adalah karena metode penyebaran agama pada zaman dulu itu memang menggunakan pola seperti ini, karena memang agama Islam masuk ke Indonesia ini tidak melalui jalur peperangan. Beda dengan Bani Umayyah masuk ke Andalusia misalnya, yang menggunakan penetrasi politik dan peperangan, sehingga orang mudah ditundukkan dan mudah dikonversi dari agama sebelumnya. Tapi di Indonesia itu tidak bisa dipakai. Makanya kenapa bangsa Melayu ini yang memang betul-betul getol dan paling gemar dengan habaib, ya, paling gemar dengan itu. Saya yakin dulu para ulama yang menyebarkan Islam dari Hadramut maupun dari keturunan Hadramut yang berasal dari Gujarat, dari India dan sebagainya itu, saya yakin menggunakan pola ini untuk menghormati para guru, menghormati para habaib ini, supaya betul-betul kasarnya gini, bisa dikendalikan. Saya melihatnya begitu. Ini adalah pola yang sama. Tapi karena melihat begini, saya kan pernah juga tinggal di beberapa negara ya, baik yang Islam sebagai minoritas dan juga Islam sebagai mayoritas selain Indonesia. Saya melihat memang habaib ini memang hanya ada di sini, di Malaysia, dan juga terus terang di Yaman sendiri, di Hadramut sendiri terutama. Tapi kalau bercandanya orang Hadramut sendiri, ya di sini kan banyak habaib, dia bilang. Ya orang-orang yang dipenjara karena ngerampok, karena ini ya juga habaib juga. Gitu. Jadi artinya tetap manusia biasa. Nah, nah persoalannya adalah kemudian habaib ini kan dianggap sebagai zuriyahnya Nabi. Dia keturunan, punya garis keturunan dengan Nabi, silsilahnya secara genetik itu ada dengan Nabi, entah dari cabang yang mana, karena memang ada Alawiyin misalnya. Alawiyin ada dari Syed, kemudian dari Habib gitu, macam-macam modelnya. Ini dari keturunan mana? Karena begini, di dalam sejarah Islam sendiri, Kang Abu, perebutan antara Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah ini juga berebut zuriyah juga. Jadi kata klan Bani Umayyah, dia bilang saya lebih berhak menjadi penerus kekuasaannya Nabi Muhammad karena saya ini adalah sepupunya. Nah, dari Bani Abbasiyah, oh tidak bisa, kakeknya Nabi Muhammad itu sama dengan kami dari Bani Hashim. Kami yang lebih berhak. Perebutan-perebutan ini berdasarkan zuriyah ini yang kemudian membuat banyak jurisprudensi dan hadis-hadis palsu itu. Nah, persoalannya adalah memang ada beberapa hadis yang pada umat untuk menghormati keluarga Nabi. Tapi ada beberapa juga pemahaman ini karena ada yang berbicara bahwa dulu pengganti Nabi itu harus dari Quraisy misalnya. Dari suku Quraisy. Nah, ini hanya bertahan dalam 4 khalifah itu saja sebenarnya. Nah, persoalannya kemudian metode-metode selama Khulafaur Rasyidin inilah yang terus menurun ke kita dan kemudian membuat kondisi-kondisi sosial dan politik di kita hari ini itu betul-betul menjadi carut-marut secara sosial ya. Karena persoalan dzurriyyah ini masuk ke ranah politik. Dulu para habaib itu hanya ngajar ngaji. Jadi metodenya begini, kalau ulama-ulama lokal dulu di Indonesia itu membuat pesantren. Tapi ulama-ulama para habaib dari Arab, dari keturunan Arab, dari Hadramut ini membuat majelis taklim. Jadi dia bukan, jadi jarang para habaib atau ulama dari Arab ini yang membuat pesantren. Jadi dia hanya membuat majelis taklim yang sifatnya orang datang, kajian, habis itu pulang ke rumahnya. Setiap hari Jumat misalnya, atau sebulan sekali. Nah itu selalu seperti itu dari dulu. Nah
ulama-ulama lokal itu membuat pesantren semacam boarding school yang santrinya itu datang dan menetap di pondok pesantren itu. Ini perbedaannya. Perbedaan antara ulama dengan para habaib ini. Nah, persoalannya dulu, kalau dulu itu mereka memang betul-betul di dunia pendidikan, hari ini masuk ke ranah politik. Ini yang kemudian membuat semuanya ini menjadi kacau balau ini. Dan pasti kalau habaib masuk ke ranah politik, sudah pasti politisasi agamanya kental sekali. Sesuatu yang memang saya lawan ini dari dunia. Ini kan jeleknya politisasi agama itu di situ. Dia membawa dogma ke dalam ranah politik. Dan ketika dogma agama itu disajikan ke hadapan kita, maka semua hal menjadi beku. Ini serve frozen. Ini memang kemudian menjadi suatu persoalan. Ketika dogma itu dibawa ke ranah politik, itu akan menggiring orang untuk meningkatkan militansinya. Ini menjadi masalah. Makanya saya selalu, kalau di Instagram, saya selalu hashtag lawan politisasi agama. Dan karena saya menganggap politisasi agama itu membodohkan orang bodoh. Semakin membodohkan yang bodoh. Ini memang selalu seperti itu. Coba bayangkan Abdurrahman bin Muljam. Ini saya cerita sekali lagi flashback. Abdurrahman bin Muljam itu hafidz Quran 30 juz. Puasa Senin Kemisnya tidak pernah berhenti. Coba bayangkan. Setiap sholat sunatnya juga tidak pernah terlewatkan. Tapi dengan gampangnya dia memenggal leher Sayyidina Ali ketika sedang sholat subuh. Coba bayangkan. Kalau bukan politisasi agama, orang tidak akan sebodoh itu. Dan dia tahu Sayyidina Ali ini menantu Kanjeng Nabi, sepupunya Kanjeng Nabi, babul ilmi kata Kanjeng Nabi, dan dia punya anak cucu-cucunya Kanjeng Nabi yang sangat dicintai. Coba bayangkan. Lagi sholat lagi, di Masjid Jami Kufah lagi, dan dia berteriak Allahu Akbar sebelum memenggal. Apa nggak membodohkan? Dan hari ini semua itu terjadi, orang mencaci maki, kadang-kadang juga ada anarkismenya, ada destruktifnya, sambil berteriak Allahu Akbar juga. Apa nggak membodohkan? Nah, ini efek jeleknya. Dan ini juga bukan hanya terjadi dalam Islam. Kita juga tahu dulu bagaimana dogma komunisme ketika mereka dijejali oleh mimpi-mimpi ketidakadaan kelas-kelas sosial, ketika mereka diberikan mimpi-mimpi kemakmuran dan sebagainya, orang Rusia menjadi militan, pembunuhan juga di sana jutaan, bukan dilakukan hanya oleh tentara saja, tapi juga dilakukan secara komunal. Itu terjadi. Dan bagaimana ketika Cekoslovakia bisa pecah, Bosnia Herzegovina juga pecah dengan Serbia dan sebagainya, harus didahului dengan genosida dan sebagainya. Demikian juga dengan Sudan, harus didahului dengan genosida. Di Rwanda juga ada suku Tutsi dan Hutu. Ini semua kan sebenarnya adalah politisasi agama yang membuat orang menjadi kejam, orang menjadi kehilangan nalar kemanusiaan, dan dia menjadi bodoh. Orang-orang itu betul-betul menjadi bodoh. Nah, ini kemudian yang terjadi di sini. Coba kita lihat. Orang-orang menghunus senjata tajam dipamerkan di media sosial. Ini di pulau saya sendiri nih, di Madura. Di Madura. Ini saya geli banget melihatnya. Jadi dia atas nama Habib Rizik misalnya yang dipenjara. Dari Sumeneb sana dia pegang celurit. Dia bisa apa dari sana? Ini kan sebenarnya adalah pemberontakan sosial yang sebenarnya hasil pembodohan dari politisasi agama. Dia tidak akan bisa melakukan apapun dengan hanya satu celurit, satu orang. Dia tidak mungkin merobohkan apapun di bangsa ini. Dia tahu itu. Tapi dia merasa bahwa di akhirat kelak saya akan diganjar surga. Ini masalahnya. Oke. Jadi mereka punya keyakinan bahwa Habib ini nanti akan mengentaskan dia kalau dia masuk neraka. Sementara menurut saya, Habibnya sendiri belum tentu bisa menolong dirinya sendiri. Ini jelas rahasia-rahasia keakhiratan itu semua dipegang Allah. Enggak ada. Hanya Nur Muhammad nanti akan bertemu dengan Allah menurunkan kitab. Ini dalam konteks agama ya, menceburkan kita ke neraka atau ke surga. Makanya menurut saya ini semua adalah kekonyolan.